بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترمين jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang pertama, mari kita senantiasa saling mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kesempatan berupa usia kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita pada saat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak tabungan akhirat kita, untuk menambah kebaikan kita, ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hadratul muhtaramin rahimakumullah, betapa banyak di antara umat Islam yang dari semenjak bulan Rajab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, sehingga harapan tersebut senantiasa dilantunkan melalui doa-doa umat Islam yang dimana bunyinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kehidupanku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sekiranya engkau pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan. Namun ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah, tidak semua orang yang memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan berjumpa dengan Ramadan. Tidak. Karena terlalu banyak di antara saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah kita hadratul muhtaramin rahimakumullah yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka salah satu caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa ini, yaitu mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang memiliki begitu banyak keutamaan yang tidak akan kita temukan pada bulan-bulan yang lainnya. Pertama, hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah penghulu dari segala macam bentuk bulan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, yang dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada satu bulan yang merajai 11 bulan tersebut. Dialah bulan yang kita kenal dengan bulan Ramadan, yang mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur, sebagaimana hari dari 7 hari yang kita kenal sebagai raja hari ialah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, ya, yang dimana semua manusia yang kita ketahui juga ada satu raja dari semua umat, dari semua manusia yang Allah ciptakan, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang tentu hadratul muhtaramin rahimakumullah, setiap sesuatu yang memiliki kedudukan tertinggi yang kita kenal dengan istilah penghulu, raja atau ketua dari segala sesuatu, pasti memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada sesuatu yang tidak memiliki derajat yang sama dengannya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, karena Ramadan merupakan Sayyidus Syuhur, karena Ramadan merupakan penghulu dari semua bulan,
maka tentu terdapat banyak keutamaan di dalamnya, terdapat banyak kelebihan di dalamnya. Mengapa Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur? Apa saja kemuliaan, keutamaan yang Allah titip pada bulan Ramadan sehingga dia mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur? Maka mari kita dengarkan sebuah hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau bersabda, "Lau ya'lamul ibad", jikalau seandainya semua manusia mengetahui, ma fi Ramadan, apa yang terdapat pada bulan Ramadan, latamanna, maka sungguh semua manusia, semua hamba ini akan berangan-angan, akan berkeinginan, ayyakuna syahr Ramadan sanatan, sungguh dia mengharap, dia berkeinginan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua bulan dalam satu tahun itu ialah Ramadan. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Saking dahsyatnya Ramadan sampai dikatakan dalam penggalan hadis tersebut, kalau seandainya saja umat manusia mengetahui keutamaan yang Allah titip pada Ramadan, sungguh dia akan berkeinginan bahwa sesungguhnya semua bulan dalam satu tahun itu ialah Ramadan. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu hadratan muhtaramin rahimakumullah? Tambah penasaran saja kita. Mengapa Rasul mengatakan kalau seandainya saja kalian tahu apa yang terdapat pada Ramadan, niscaya engkau akan berharap dalam sepanjang tahun itu sungguhnya Ramadan? Apa sih yang terdapat pada bulan Ramadan? Apa sih kelebihan? Apa sih keutamaan yang Allah berikan pada Ramadan? Hadis berikutnya hadratan muhtaramin rahimakumullah disabdakan as-salawatul khams, antara salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan antara 2 Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, dan antara 2 Ramadan, mukaffiratun bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Jikalau ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala antara 2 Ramadan, ketika ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di antara 2 Ramadan, maka perjumpaannya dengan 2 Ramadan itu akan menjadi pelebur atas dosa-dosa yang dilakukan selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Anugerah usia yang mempertemukan kita antara 2 Ramadan saja sudah menjadi pelebur atas dosa yang kita lakukan, ya, terkecuali dosa besar. Coba, usia kita saja sudah menggugurkan dosa-dosa. Berjumpanya saja kita dengan Ramadan sudah menjadi pelebur bagi dosa yang kita lakukan. Apalagi jikalau kita maksimalkan Ramadan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita simak hadis berikutnya, ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mungkin kita juga semua sudah mengetahuinya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, artinya barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan-amalan ketaatan, dengan amalan-amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut dilakukan dengan 2 catatan, imanan wahtisaban. Pertama apa? Imanan. Puasa itu ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Pertama, dia jalankan karena penuh keyakinan bahwa Ramadan itu merupakan perintah kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Maka jikalau ada
orang yang beranggapan bahwa Ramadan itu bukan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang tersebut sudah menggugurkan sebagian daripada rukun Islamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Jumhurul ulama mengatakan apa? Bagi orang yang mengatakan, yang meyakini atau tidak mempercayai akan kewajiban Ramadan, sementara dia mengaku dirinya Islam, sementara dia mengaku dirinya beriman, maka seketika itu kafirlah orang itu. Ini bahayanya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka jangan pernah main-main dengan ucapan. Ketika ada orang yang bertanya umpamanya kepada kita, kan dek mek puasa kanak, kan dek ada puasa amak, papuk kan dek ada puasa, pak supir kenapa anda tidak puasa, pak guru kenapa anda tidak puasa? Lalu dia lantas menjawab, Ramadan yang puasa itu kan bulan puasa, bulannya yang puasa, bukan kita yang puasa. Nah, ketika dia melontarkan jawaban seperti itu, terbersit dalam hatinya keyakinan bahwa puasa itu, Ramadan itu tidak wajib bagi dirinya, ya, maka seketika itu gugurlah Islamnya. Maka jangan pernah main-main dengan kalimat seperti yang tadi. Ya. Ini yang pertama, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Melaksanakan puasa, memakmurkan puasa, mendirikan puasa, syaratnya yang pertama yaitu dengan iman, penuh keyakinan bahwa Ramadan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan sang kekasih, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan seorang guru, tetapi murni dilaksanakan karena merasa yakin bahwa itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua catatannya apa? Wahtisaban. Puasa itu dilaksanakan atas dasar pengharapan. Ihtisab itu artinya mengharap imbalan, mengharap upah. Upahnya itu diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua catatannya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Puasa itu pertama dilakukan karena penuh keyakinan atau iman. Yang kedua ihtisaban, hanya mengharap balasan dari Allah. Artinya apa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Ketika ada orang yang berpuasa namun imbalan, harapan, tujuan dari puasanya itu tidak sepenuhnya diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Karena ada orang yang berpuasa niatnya untuk apa? Niatnya untuk diet. Badannya gemuk, puasa biar kurus, biar langsing. Puasa yang seperti ini tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melaksanakan puasa karena ajakan dari sang kekasih. Ini juga tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Ada orang berpuasa karena iming-iming ini, karena keinginan itu. Orang yang seperti ini juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Kam min shaimin", betapa banyak di antara orang yang melakukan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia kerjakan, illal ju' wal 'atash, kecuali dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Haus dan dahaga saja dia dapatkan. Dan ini sindiran keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada sindiran seperti itu? Karena banyak memang praktik puasa yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak tulus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi orang-orang yang tulus mengerjakan ibadah puasa penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala, ganjaran, upah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Lanjutan hadis tersebut mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dia, ya.
Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa kasihannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan 11 bulan berpeluang diri kita melakukan dosa, berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. 11 bulan kita nyumpah, 11 bulan kita berghibah, 11 bulan kita bermusuhan, 11 bulan kita selalu menyakiti hati orang lain, 11 bulan kita berbuat zalim. Datang Ramadan berpeluang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka betapa merugi orang-orang yang diperjumpakan dengan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia keluar di Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirkan dalam keyakinan kita, hadirkan dalam fikiran kita, hadirkan dalam hati kita, Ramadan yang sekarang ini merupakan Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhir kita. Seakan-akan kita tidak akan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Dan memang tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kepada diri kita, siapa di antara kita yang bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada. Bahkan presiden pun, ya, bahkan orang yang tajir pun, orang yang dikatakan banyak uang, banyak harta, tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepada dirinya untuk bisa hidup sampai Ramadan yang akan datang. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya kita, hadratal muhtaramin rahimakumullah, maka sadarlah. Bagaimana cara kita sadar? Ya tentu kita tidak akan mau kehilangan peluang terakhir yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita tidak akan mau menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah hadirkan pada tahun ini. Maka bersyukur kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, jikalau ternyata kita termasuk di antara orang-orang yang tergetar hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bersyukurlah kita jikalau kita terpilih sebagai seorang manusia yang tidak berat melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk hadir ke masjid mendengarkan ayat-ayat Allah. Bersyukurlah jikalau kita termasuk di antara bagian, anak kita termasuk di antara bagian orang-orang yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, pada sore hari ini meskipun kita hanya beberapa adanya, ya, namun kita alhamdulillah semoga termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan di bulan mulia Ramadan pada tahun ini. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jikalau seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadan, niscaya kalian akan berharap Ramadan semua tahun itu, semua bulan dalam satu tahun itu sesungguhnya menjadi Ramadan. Tidak cukup di sana hadratal muhtaramin rahimakumullah, ditambahkan lagi dalam sebuah hadis, yang di mana hadis ini, ya, di mana hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Tuhanmu telah berfirman. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin, setiap kebaikan yang kalian kerjakan, bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin, dari setiap kebaikan yang kalian lakukan, balasannya itu paling berkisar antara balasannya 10 sampai 700. Amalan si gawe tepada, ya, amalan si gawe tepada, baik itu solatkah namanya,
baik itu zakatkah namanya, baik itu qiraatul Qur'ankah namanya, atau amalan-amalan yang lainnya yang kita ketahui, itu paling bandar Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dari 10 sampai 700. Gak bisa lebih dari itu. Ya. Mana contohnya? Qiraatul Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jikalau kalian membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan balasan dari setiap huruf yang kalian baca itu 1 kebaikan, yang dimana 1 kebaikan itu Allah lipatkan menjadi 10. Inilah dia balasan terkecil dari kebaikan yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap huruf yang kita lantunkan akan Allah ganjar berapa? 10. Kalau dalam 1 Ramadan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz, udah kalikan dengan jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran, kalikan 10, maka begitulah banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau dibaca 30 juz. Lalu mana amalan kebaikan yang diberikan pahala 700? Amalan kebaikan yang mendapatkan pahala 700 ialah sedekah. Sedekah, infak, dia yang mendapatkan balasan tertinggi 700. Dalam Al-Quran dikatakan, mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamathali habbatin. Ya, dari setiap 1 harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu perumpamaannya seperti orang menanam 1 biji gandum atau 1 biji beras. Ya, dari 1 biji gandum, dari 1 biji beras itu tumbuh, ya, berapa? Dia akan menjadi 7 sanabilah. Dari 1 biji itu akan tumbuh pohon, yang dimana 1 pohon ini memiliki cabang 7. Memiliki cabang 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap ranting pohon itu akan membuahkan 100 biji, 100 butir. Maka sama dengan berapa dia? Kalau 1 butir tadi menghasilkan 1 pohon yang berisikan 7 tangkai, lalu masing-masing tangkai berisikan 100 biji, maka dari 1 biji yang kita tanam menjadi 700. Itulah balasan dari infak seorang Islam, seorang mukmin yang menafkahkan jalannya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dari setiap hartanya Allah akan ganjar berapa? 700 kali lipat. Ini balasan yang paling tinggi yang Allah akan janjikan bagi setiap kebaikan yang kita kerjakan. Namun ada suatu amalan yang jikalau kita kerjakan, ini akan melampaui batasan maksimal dari pahala yang Allah tawarkan. Kalau tadi Allah sudah katakan balasan terkecil itu 10, balasan tertinggi itu 700. Tapi Rasul katakan ada sebuah amalan, jikalau engkau kerjakan itu akan melampaui batasan maksimal itu. Apakah dia? Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan was-saumu. Ya. Dan adapun ibadah puasa, khusus ibadah puasa, ya, Allah katakan apa? Was-saumu li. Ibadah puasa yang kalian kerjakan itu khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu engkau kerjakan untukku, maka hanya aku yang mengetahui besar pahala yang aku berikan kepada mereka. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu ibadah yang khusus buat diriku? Kenapa?
Emangnya ibadah-ibadah yang lain itu bukan untuk Allah? Memangnya salat bukan untuk Allah? Memangnya haji ibadah bukan untuk Allah? Semua untuk Allah, tetapi khusus puasa dia betul-betul ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Kenapa dikatakan seperti itu hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa tepat perbedaannya? Kalau ibadah yang lain itu hadratal muhtaramin rahimakumullah gampang akan dinilai oleh manusia. Salat umpamanya, asalkan pelungguh naik ke masjid, takbiratul ihram ikut, lalu ikut salam, orang pasti akan menilai, oh si fulan telah mengerjakan salat. Gampang nilainya. Haji, asalkan pelungguh bertopeng putih, mudah dipanggil haji oleh orang. Gampang nilainya. Asalkan pelungguh pergi ke Makkah pada bulan Zulhijjah, tawaf wukuf di Arafah, udah kita akan dikatakan haji oleh orang. Gampang nilainya. Tapi ibadah puasa sungguh dia akan meminta kesungguhan hati, ketulusan hati, kejujuran hati dalam melaksanakannya. Karena apa? Karena manusia akan sulit membedakan antara manusia yang puasanya betul-betul karena Allah atau manusia yang puasanya hanya sekedar melaksanakan puasa. Ada orang yang misalkan keluar dari rumah betusi-tusi, padahal tadi dalam rumahnya dia baru selesai habiskan 1 ponjol piring nasi. Ya, siapa yang bisa tahu orang itu puasa atau tidak? Gak ada. Pelungguh wudu, kumur-kumur. Ketika kumur-kumur nelan air, siapa yang bisa mengatakan kita itu batal puasa kita? Gak ada. Sulit membedakan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Sehingga dikatakan as-saumu li, puasa itu adalah ibadah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan ibadah puasa dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kejujuran. Kalau Anda tadi makan, gampang Anda membohongi manusia dengan mengatakan Anda puasa. Tetapi ketika Anda melakukan hal yang seperti itu, Anda tidak akan bisa membohongi Allah. Gak akan bisa. Biarpun semua manusia mempersaksikan bahwa Anda puasa, tetapi hati Anda tidak bisa akan membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa puasa dikatakan sebagai ibadah yang khusus buat Allah. Karena sulit dinilai oleh manusia antara orang yang betul-betul puasa dengan orang yang pura-pura puasa. Nah, karena dia adalah amalan yang dahsyat, amalan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengistimewakan para pelaku puasa. Dengan cara apa? Memberikan ganjaran pahala yang dimana semua manusia, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui kelebihan, keutamaan atau besaran daripada pahala yang akan didapatkan oleh orang yang puasa. Siapa yang mengetahui besaran puasa tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dahsyat kan hadratul muhtaramin tentang pahala puasa, keutamaan puasa dahsyat dan sangat luar biasa, yang kita tidak akan temukan pada pahala atau keutamaan ibadah selain pada puasa. Apalagi kalau kita berbicara tentang lanjutan hadis tersebut, ya dikatakan apa? No, tapi waktunya sudah jam 5. Setengah jam lagi, nggak terasa nggih. Karing-karing 5 menit deh. Nah, 5 menit tuh, bila lalu setengah jam. Dia terkanggung nginam pelagu nih. Iya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjutan daripada hadis tersebut, ya.
Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membuktikan bahwa betapa dahsyat Ramadan itu, sehingga dikatakan jikalau seandainya kita tahu pahala, keutamaan atau fadilah yang terdapat pada Ramadan, niscaya kita berharap bahwa setahun penuh itu sesungguhnya adalah Ramadan. Lanjutan hadis tersebut hadratal muhtaramin rahimakumullah, as-sawmu junnatun minan nar. Puasa itu akan menjadi tameng tubuh kita dari api neraka. Coba, luar biasa dahsyatnya yang namanya puasa. Melaksanakan ibadah puasa bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Makanya kalau orang yang betul-betul puasa itu, hadratal muhtaramin rahimakumullah, betul-betul puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha secara totalitas bagaimana supaya puasanya itu betul-betul tersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika dia ditawarkan makanan oleh orang, dia mengatakan apa? Aku sedang puasa, aku malu kepada Allah. Ketika ada orang yang mengajak dia untuk melakukan suatu kemaksiatan, dia berusaha untuk menjaga puasanya, karena dia yakin dengan puasa itulah Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi orang-orang yang betul melaksanakan puasa, maka dia akan sesungguhnya berpuasa yang bukan hanya saja sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi dia akan mempuasakan semua anggota tubuhnya dari segala sesuatu amalan yang berpotensi merusak pahala puasanya itu. Makanya dalam istilah puasa itu bukan hanya saja sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak, hadratal muhtaramin rahimakumullah, tetapi puasa itu memiliki makna yang jauh lebih luas, ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berpotensi merusak pahala puasa kita. Jadi kalau kita hanya mengatakan puasa itu menahan lapar dan dahaga saja, berarti mata ini nggak akan puasa. Dia bebas saja nonton sesuatu yang haram dari HP-nya. Dia boleh saja melihat sesuatu yang bukan halal bagi dirinya. Kenapa? Karena dia hanya beranggapan puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, hanya menahan perut dan tenggorokan saja. Ya. Kalau orang yang berprinsip puasa seperti itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka dia gampang saja dengan mudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia gampang saja dengan mudah berbuat zalim kepada saudaranya yang lain. Karena itu tidak akan mempengaruhi puasanya. Ini bagi orang-orang yang mengatakan bahwa puasa itu terbatas hanya pada menahan lapar dan dahaga saja. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kalau berbicara tentang melebur kewajiban, oke. Kewajiban kita akan terlaksanakan dengan hanya menahan lapar dan dahaga saja, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Silahkan ghibah, silahkan zalim, silahkan mencaci memaki, silahkan berkelahi, tetap akan menggugurkan kewajiban Anda. Tapi ingat, ya, lapar dan dahaga yang kita tahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Maka kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan secara total, dengan mempuasakan semua anggota tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, mempuasakan hati kita, mempuasakan lisan kita, maka termasuklah kita di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan puasa sebagai junnatun, tameng, perisai, penghalang dari api neraka. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang keutamaan
Ramadan. Lanjut, ya, selesaikan hadis yang ini. Wala khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Dan nafas orang yang berpuasa, ya, itu Allah lebih cinta dibandingkan dengan wanginya aroma parfum. Nafas orang yang berpuasa Allah lebih sukai, Allah lebih cintai dibandingkan dengan aroma parfum. Ya. Nah, namun dalam hadis ini tolong diperhatikan. Di sini dikatakan atyabu indallah, lebih dicintai di sisi Allah. Ingat, lebih dicintai di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka jangan nanti ketika pelunggu puasa jam 3 siang, jam 1 siang pamer nafas terus di teman-temannya. Batur, ketik, kubadah, pamer nafas. Ingat bro, nafas puasa itu Allah lebih harum di sisi Allah. Jangan pamer di sisi manusia, bisa menjadi fitnah nanti. Apa lo kepedean puasa gitu kan? Napasmu sudah kayak bau sampah. Ini dia. Nah, jadi biarkanlah aroma nafas kita itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tanpa harus memamerkannya di hadapan manusia. Karena mohon maaf hadratal muhtaramin rahimakumullah, ada orang yang kadang-kadang bisa menahan dahsyatnya aroma mulut orang yang berpuasa. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menahan dahsyatnya itu aroma. Yang bahaya itu yang gak bisa nahan. Kalau gara-gara kita ngomong di depan orang dengan jarak yang dekat, terus orang muntah, siapa yang tanggung jawab? Muntah orang itu. Bukankah muntah dengan sengaja itu menjadi penyebab batalnya puasa? Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Maka cukuplah aroma nafas itu menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa shaimun falyaqul inni shaim inni shaim. Jikalau ada di antara orang jahil ingin berbuat jahil kepada kita sementara kita dalam keadaan berpuasa, tahu namanya jahil? Jahil, bodoh. Ada orang bodoh ingin berbuat bodoh kepada kita, atau ada orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, gitulah bahasanya, ya. Namun dalam hadis tersebut dikatakan wa in jahila ala ahadikum jahilun, jikalau ada orang jahil ingin berbuat jahil kepada kalian sementara kalian dalam keadaan berpuasa, maka jawablah aku puasa, aku sedang puasa. Artinya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Jikalau ada kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada kita sementara kita dalam keadaan berpuasa, maka tahanlah diri kita. Jangan sampai puasa kita menjadi rusak gara-gara membalas keburukan dengan keburukan. Jangan sampai pahala puasa kita menjadi gugur dan sia-sia gara-gara kita berbuat buruk untuk membalas keburukan yang diberikan kepada kita. Maka jikalau ada orang berbuat buruk kepada kita, cukuplah katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ya, tiba-tiba ada dari belakang Pak Nasri dikepak kepalanya di belakang, tepak. Lalu dia balas, ya, mau balas bilangnya apa? Coba dekku puasa saja, beres ente siku, ya. Lalu jangan mengatakan, lamun tetu-tetura ni neka enti dah lamun maghrib dupak lanjak ku ente. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Katakan, ya, bahwa sesungguhnya puasa itu mampu menjadi penahan dari setiap amarah kita. Itu maksudnya hadratan muhtaramin rahimakumullah.
Ya, maka jadikan puasa itu sebagai tameng kepribadian hidup diri kita, sehingga setiap keburukan kita bisa balas dengan kebaikan. Apalagi kebaikan diberikan oleh orang lain, maka balaslah dengan kebaikan yang melebihi kebaikan yang diberikan kepada kita. Maka jangan pernah bosan berbuat baik, karena tidak ada balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan kecuali akan mendatangkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiadalah kebaikan yang dilakukan itu kecuali akan membuahkan hasil kebaikan. Maka jikalau ada orang yang kehidupannya selalu mendapatkan keburukan, kemungkinan besar dia termasuk di antara pelaku keburukan, senang membuat perbuatan yang buruk, sehingga hidupnya tidak pernah tenang, sehingga hidupnya merasa terburuk-buruk terus. Ya, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, sebaliknya keburukan akan menghasilkan keburukan. Maka perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain sesungguhnya sama artinya dengan kita mengundang kebaikan akan didatangkan kepada diri kita. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan kepada orang lain sama artinya dengan kita mengundang keburukan untuk kita datangkan kepada diri kita. Maka jangan pernah bosan berbuat baik, dan balaslah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin mengingkari dari setiap janji-janjinya. Dengan cara seperti itu, insyaallah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang beruntung. Pas jam 5 hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang cukup yang sampai niki. Mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya atau kajian-kajian berikutnya yang tidak tahu, wallahu taala ala alam. Yang cukup sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan kajian kita pada hari ini, bagaimana kita menahan puasa dengan hati, mata, telinga, mulut. Yang pertama, yang paling penting adalah hati. Ini kesimpulan daripada pemaparan Bapak Muallim kita tadi. Dari telah menahan dari berdoa, anda lebih jelas untuk sesudah puasa yang sekarang. Sila yang berkata sebelumnya materi di masa semasa pertanyaan kesilapan. Kenapa? Ada dua yang saya kasih Ustaz. Yang saya pakai sedikit ini tentang masalah puasa ini dari arah dengan sengaja dalam puasa, antara tidak sengaja dan sengaja dalam puasa, tiba-tiba dia meninggal ya. Dan kemudian para tokoh masyarakat, pemuda dan di sekitarnya memutuskan masalah pilihan dia. Karena ada yang berpendapat kalau dia unsur sengaja yang menggunakan puasa atas dia meninggal dunia, itu agak berat katanya. Kemudian kalau dia tidak sengaja, murni tidak sengaja karena sakit berat, tidak puasa, katanya boleh katanya tidak dibiarkan. Mohon penjelasannya. Berbicara tentang orang yang tidak berpuasa, ini sebenarnya pembahasannya mungkin pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau berbicara tentang orang yang tidak berpuasa, maka ada beberapa kategori orang yang mendapatkan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Ada beberapa, berarti tidak semua ya, ada beberapa. Apa yang pertama? Pertama ialah orang yang dalam keadaan sakit. Ya. Dalam keadaan sakit. Sakitnya saja dia tidak puasa, lelah.
apalagi dia harus menahan lapar dan dahaga. Maka orang yang sakit berat seperti ini boleh dia tidak melaksanakan ibadah puasa, ya. Akan tetapi nanti dia wajib qada, ya, wajib qada, ya. Misalkan ada orang yang punya riwayat mahnya itu akut, ya. Kalau dia naik asam lambung itu sampai pingsan dia, saking dahsyat parah penyakit mahnya itu. Maka orang yang posisinya seperti ini nggak boleh telat makan dan dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, orang yang mendapatkan keringanan untuk boleh tidak puasa itu ialah orang yang dalam keadaan musafir, ya. Dan musafirnya itu bukan untuk maksiat. Kalau musafirnya untuk maksiat, dia tidak mendapatkan keringanan, ya. Ini orang yang musafir. Nah, dua orang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, ya, fa'iddatun, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi fa'iddatun, maka dia ganti puasanya itu min ayyamin ukhar, pada hari-hari setelah Ramadan. Ya. Yang kedua, ya, yang ketiga, orang yang boleh, ya, orang yang boleh tidak berpuasa itu yang kedua dulu nih, ya. Orang yang tua renta, orang yang usianya sangat tua, ya. Orang yang seperti ini, ya, orang yang tua renta ini, dia itu boleh untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan mengqadha puasanya. Ini bagi orang yang tua. Dengan si tua gati, hidup doang beriak lelah, apalagi puasa. Nah, orang yang tua renta ini dia boleh untuk tidak berpuasa Ramadan dan dia tidak dibebankan kewajiban untuk mengganti puasanya itu atau mengqadha puasanya itu. Namun apa sebagai gantinya? Membayar fidyah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Setiap satu hari yang dia tinggalkan dalam puasa Ramadan itu, fidyahnya memberi makan satu orang miskin. Nanti kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya, ya, terkait orang-orang yang boleh meninggalkan, orang-orang yang boleh tidak berpuasa, ya. Nah, kita lanjut fokus kepada pertanyaan yang tadi. Nih, dengan ini sengaja ya tidak puasa. Sengaja dia tidak puasa. Dia tidak sakit, dia tidak musafir, dia tidak tua renta, tetapi dia tidak puasa. Nah, mati terus. Orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini, apakah dia difidyahkan atau bagaimana? Ya, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebelum kita berbicara tentang apakah dia fidyah atau tidak fidyah, pertama, ya, orang ini statusnya sehat, tidak musafir, tidak tua renta, ya, maka tidak ada rukhsah pada dirinya. Lalu dia dengan sengaja tidak berpuasa. Dengarkan, ada sebuah riwayat yang datang dari Abu Umamah, ya, itu menceritakan tentang bagaimana balasan orang yang sengaja berbuka sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya. Ini dia bukan tidak puasa secara utuh. Dia berpuasa, hanya saja dia berbuka sebelum waktunya.
mangannya seunaman waktuna, nginam seunaman waktuna, ya. Nah, dikisahkan bahwa dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia menceritakan kepada Abu Umamah. Apa cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Duhai sahabatku, sesungguhnya aku didatangi oleh dua malaikat. Lalu aku diajak pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu di depanku terdapat gunung yang sangat tinggi. Lalu aku diperintahkan untuk menaiki gunung tersebut. Ketika Rasul diperintahkan untuk menaiki gunung tersebut, apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu gunung sangatlah tinggi dan sangatlah terjal. Sungguh aku tidak akan mampu untuk mendakinya. Lalu mendengar jawaban Rasul seperti itu, dua malaikat tersebut mengatakan, naiklah duhai Muhammad, kami akan membimbingmu untuk naik. Sehingga satu di kanan, satu di kiri. Singkat cerita, sampailah baginda Rasul yang mulia di puncak gunung tersebut. Tiba-tiba ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di puncak gunung tersebut, beliau mendengar suara teriakan yang sangat dahsyat. Teriakan manusia yang sangat dahsyat. Ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget. Lalu bertanya kepada malaikat tersebut, siapakah gerangan duhai malaikat? Kenapa dia berteriak menjerit-jerit, sangat dahsyat suaranya, seperti orang yang nampak sangat kesakitan sekali. Dia kenapa itu? Apa jawaban dua malaikat tersebut? Duhai Muhammad, ketahuilah dia adalah salah seorang di antara umatmu. Gambaran umatmu itu duhai ya Rasul, umatmu yang ketika dulu di dunia pada bulan Ramadan, ya, dikatakan haula'il ladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Dia itu orang yang makan, orang yang minum sebelum dihalalkan baginya untuk makan dan minum. Coba. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam penasaran kenapa orang tersebut teriak sekeras seperti itu. Ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berteriak itu ternyata dia digantung. Kakinya menjadi atas, kepalanya menjadi bawah, dan dia dirayang, digantung, dirayang di atas tulang belikat kakinya. Nah, kalau pelungguh sudah melihat jagal-jagal yang suka potong hewan, itu kan biasa gantung kakinya, ya. Kan gantungnya nah ini no, lek rayang ini no. Lembet tanah sanggitang rayang ini. Lek urat nah ini no kan? Urat ini no kan? Nah, seperti itulah keadaan manusia yang berteriak tadi itu. Kakinya menjadi atas, dia digantung menggunakan rayang. Dan dari mulutnya keluar darah dan nanah yang sangat bau. Saking sakitnya penderitaan orang tersebut. Ternyata masalahnya hanya sederhana. Dia hanya makan, tetapi belum waktunya berbuka. Kalau orang yang seperti itu saja dahsyatnya luar biasa hukumannya, bagaimana dengan orang yang sengaja tidak melaksanakan puasa, atau orang yang sengaja tidak menganggap wajib puasa pada bulan Ramadan tersebut? Maka sungguh jauh lebih dahsyat yang akan diterima nanti di hari kiamat, dari kemudian. Nah, itu dia, ya. Sehingga orang yang seperti ini, ya, nanti kita akan bahas bagaimana hukum orang yang sengaja tidak puasa, ya. Atau tiang kasih itu aja langsung, ya. Hukuman orang yang sengaja tidak puasa. Qala Az-Zahabi dalam kitab Kabair, Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, innal hukman nas, sesungguhnya hukuman manusia alladzi la yasumu bidunil udhri, ya, hukuman manusia yang tidak berpuasa tanpa uzur. Dia narak halangannya, dia nulak sakit, dia nulak musafir, dia dengan tua, sengaja yang dia nak puasa, ya, inna dzambahu, sesungguhnya dosa naino asyaddu minaz zani, lebih dahsyat dari dosanya penzina. Wa syaribul khamri,
lebih dahsyat dosanya dari peminum khamar. Hatta minal munafiq, sampai dosanya itu lebih dahsyat dibandingkan orang-orang munafik. Kalau orang munafik saja dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu tempatnya di empit neraka. Lalu di mana posisinya orang yang sengaja tidak puasa ini? Kalau orang munafik saja di empit neraka, maka di mana posisinya orang yang sengaja tidak puasa ini? Kalau dikatakan orang yang sengaja tidak berpuasa itu lebih dahsyat dari orang yang munafik. Orang yang seperti ini apakah difidyahkan atau tidak, tetap dia memiliki tanggungan. Ya, tetapi dosanya ini loh yang luar biasa, yang tidak bisa ditebus dengan fidyah ini. Ini dosa kesengajaan dia meninggalkan puasa dengan tanpa uzur. Ya. Fidyah hanya menggugurkan tebusan kewajiban dia sebagai ganti puasanya, tapi dosanya ini loh. Ya. Dan fidyah itu tidak akan bisa menggantikan status dirinya, ya, status dirinya dalam mengemban dosa yang dilakukan karena kesengajaannya itu. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka jangan sekali-kali berani untuk berfikir, berniat untuk tidak berpuasa. Ya, yakinlah Anda orang Islam, kita orang beriman. Allah turunkan hukum beserta lengkap dengan undang-undangnya, beserta lengkap dengan balasan-balasannya, dan telah dijelaskan bagaimana besar ancaman bagi orang-orang yang sengaja membatalkan puasa, ancaman orang-orang yang sengaja tidak mau puasa. Maka takutlah akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia Anda bisa selamat, tetapi di akhirat tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan Anda pertolongan dari dahsyatnya azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi waktu sudah menunjukkan yang 15. Dari yang saya bertanya ini Pak soal konteks sekarang malam ada teman yang memiliki dan orang dia jualan roti. Jualan apa? Roti ya, semata. Kemudian caranya jualan ini kan dia jualan di tempat orang muslim. Dia jualan di tempat orang muslim, non muslim. Nggih. Yang jualan muslim. Yang jualan muslim? Iya. Nggih, terus. Jadi ceritanya kalau sekali mungkin pada saya, bang, masa itu saya ingat rumah. Setelah dia jualan di masjid, dapatnya kan sepuluh dia makan roti. Hai. Yang muslim Sebiji dia makan roti. makan. Gak ada yang lihat kan? Gak ada yang lihat, betul. Hanya Allah yang lihat dia gitu. Ya. Terus? Memang macam. Lapa. Oh, kayak terus? Yeah. Ada orang pedagang roti makan. Ya roti makan, gak ada roti minum, ya. Roti makan. Nah, dia berjualan di komunitas non muslim. Nah, pada suatu ketika dia lapar. Ya, karena dia puasa, dia lapar. Akhirnya dimakanlah roti tersebut. Gimana hukum puasanya orang tersebut? Ya jelas batal. Akan tetapi nanti kita akan bahas ya dalam pembahasan fikih puasa. Ada di antara hal yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Artinya dia boleh untuk tidak berpuasa di sana itu. Ada nanti dibahas itu. Di antaranya apa? Orang yang memiliki pekerjaan. Orang yang memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa, melelahkan, meletihkan dan sebagainya, ya. Nah, lalu dengan pekerjaan itu membuat dia lelah, seolah-olah tidak mampu untuk melanjutkan puasa, ya. Nah, dalam hal yang seperti itu nanti ada penjelasan
para ulama terkait dengan pekerjaan yang boleh di sana manusia atau umat Islam boleh mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa. Ya, nanti kita akan bahas di sana itu. Tapi jangan dijadikan sebagai dalil dulu ini. Terus pelungguh pedagang-pedagang lepakan tokol-tokol tangguh terbuka katakan tidak semua pekerjaan masuk kriteria seperti itu. Ya, atau pelungguh dah misalkan jualan roti, kerjanya kan hanya tokol-tokol saja, ngandangin rutinya. Ada orang beli baru kita bungkuskan. Tidak membutuhkan tenaga yang dahsyat. Tidak sampai menyebabkan nyawa kita akan keluar sepertinya dagang roti itu. Ya. Dia bersepeda. Ya, nanti kita akan bahas, okay? Pada pertemuan yang khusus membahas tentang fikih puasa. Wallahu taala a'la wa a'lam.